Selamat pagi, Jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Sapaan pagi pada hari ini saya akan mengajak kita membaca di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ke-17. Demikian bunyinya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, saudara, topik kita pada hari ini adalah bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Ayat emas kita adalah seperti yang dikatakan dalam ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kehendak Allah itu adalah sesuatu yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kalau manusia punya kehendak, belum tentu itu bisa terjadi. Kenapa kok belum tentu bisa terjadi? Karena manusia itu bisa salah perhitungan, salah kurang tekun, tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi hari esok dan sebagainya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah salah perhitungan. Jadi apa saja yang dikehendaki Allah akan terjadi. Ya, tidak mungkin Allah itu keliru. Nah, saudara-saudara, panggilan hidup orang percaya adalah hidup menurut kehendak Allah. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa kehendak Allah itu tidak selalu enak, tidak selalu menyenangkan. Terkadang kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam doanya di Taman Getsemani, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan pahit ini tidak kuminum. Jadi kehendak Yesus secara jasmaniahnya bisa jadi berbeda dengan kehendak Allah Bapa. Dia harus mengalami kayu salib. Kehendak Allah Bapa itu tidak selalu enak menyenangkan. Tetapi bila kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan semakin diubah menjadi semakin serupa dengan citra Allah, gambar Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu kehendak Allah atau bukan? Saudara, setiap hari kita memilih, setiap hari kita memutuskan, dan terkadang ada hal-hal pilihan yang tidak perlu kita kaitkan dengan kehendak Allah. Ya, cuma makan selera makanan A atau B, kita tanya pada Tuhan, nah itu berlebihan. Ya, tetapi ada banyak hal di dalam kehidupan kita ini, kita juga dihadapkan pada saat-saat di mana kita itu harus mencari kehendak Tuhan. Dan hal ini apalagi soal yang berhubungan dengan moral, ya. Dan disitulah bagaimana kita mau
menentukan sikap kita terhadap suatu peristiwa yang kita harus alami. Nah, disitulah bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini di perikop ini LAI memberikan judul agar melibatkan Tuhan. Ya. Jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Tuhan itu berperan di dalam kehidupan kita? Nah, saudara, kalau orang-orang bukan Kristen, ya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bisa saja meminta suatu rule, suatu petunjuk, suatu tuntunan di dalam hidup mereka itu dengan menggunakan sesuatu yang lain, ya paranormal atau peramal, dan mereka akan menasihati kamu bahwa kamu itu dilahirkan pada bulan ini dan pada masa itu situasinya demikian, sionya dan bintangnya dan sebagainya, maka kamu harus memakai baju ini, maka ruangan ini harus diubah, jangan berdekatan dengan ruang itu dan sebagainya. Itu adalah suatu tuntunan, ya, suatu yang bisa menolong seseorang untuk bisa melakukan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh alam, katanya. Tetapi tidak demikian dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Panggilan hidup kita itu, apakah kita itu mau semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu tidak memberikan petunjuk, tuntunan yang direktif, yang yang sudah jadi, ya, seperti seseorang yang melakukan kehidupannya itu dengan berdasarkan tuntunan seperti tadi peramal, ya, Hong Shui. Kamu harus pakai bajunya warna ini, ruangan ini harus diubah dan sebagainya. Itu suatu petunjuk langsung, jawaban jadi. Tetapi tidak demikian. Kita mencari kehendak Tuhan, tidak bisa Tuhan itu memberikan jawaban jadi. Ya, jangan mengharapkanlah. Kita tidak lagi hidup seperti zamannya Gideon, ya, yang mencari kehendak Tuhan dengan cara menggelar bulu domba. Kalau bulu domba itu basah karena embun, tanah sekelilingnya kering, nah itulah kehendak Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, bukan kehendak Tuhan dan sebagainya, meminta tanda pada Tuhan. Saudara, kita diberikan oleh Tuhan akal budi. Ya. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah yang harus menggunakan semua titipan Tuhan itu. Ya. Kita tidak seperti ciptaan Allah yang lain, hewan yang hidup menurut instingnya. Tetapi manusia harus menggunakan akalnya, menggunakan perasaannya, menggunakan pergumulannya, kedekatannya dengan Tuhan untuk mencari kehendaknya. Ya. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan menuntun kita untuk hidup menurut kehendaknya? Ternyata bukanlah seperti tadi, ya, jawaban jadi. Namun Tuhan menuntun kita ketika kita membaca, mempelajari Alkitab, itu yang pertama. Ya. Dan Alkitab itu akan memberikan kita suatu norma, suatu tuntunan, sehingga kita bisa memutuskan sesuatu dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam Alkitab. Yang kedua, bahwa Tuhan menuntun kita itu melalui doa. Jadi doa itu bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi justru mengubah kehendak kita supaya semakin sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan yang ketiga, Tuhan menuntun kita
menurut kehendaknya, yaitu melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Ya, siapa itu? Ya, keluarga kita. Istri, suami, anak, orang tua, tetangga, teman gereja, dan sebagainya itu bisa dipakai Tuhan. Ya. Dan yang keempat, saudara, Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang kita harus hadapi setiap hari. Itu untuk membuka atau menutup pintu di mana Tuhan menghendakinya. Dan intinya, saudara sekalian, intinya adalah seberapa dekat relasi kita dengan Dia, dengan Tuhan, itulah ya menentukan kepekaan kita untuk memahami kehendaknya. Dan ketika kita peka memahami kehendaknya, maka hidup kita juga semakin akan diubah seturut dengan kehendaknya, menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Biarlah setiap kita boleh terus bergumul, berjuang, berpikir, merasakan semuanya itu di dalam terang kehendak Tuhan. Amin.